Sebelum cahaya wahyu turun, sebelum Gua Hira menjadi saksi suara malaikat Jibril, Allah Ta'ala telah menebarkan tanda-tanda agung pada diri Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak beliau masih bayi yang digendong penuh kasih sayang, hingga tumbuh sebagai pemuda Quraisy yang terpercaya, setiap langkahnya adalah rahmat yang mengubah nasib manusia di sekelilingnya. Adapun anugerah pertama yang Allah limpahkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum turunnya wahyu, maka tiada yang lebih awal dari berkah yang melimpah kepada rumah tangga Halimah As-Sa'diyah, wanita luhur dari kabilah Sa'ad, yang diberi kehormatan menyusui sang manusia pilihan. Tatkala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam belum genap usia dan masih digendong dengan selendang kasih sayang, keberadaan beliau menjadi pembuka gerbang rahmat di tengah keluarga yang semula terhimpit oleh kemiskinan dan diliputi musim kekeringan yang membatu. Hari-hari sebelum kedatangannya adalah hari-hari duka. Tanah mereka enggan menumbuhkan tunas, dan kambing-kambing mereka kembali ke kandang dengan kantung susu yang kering. Namun, seiring detik-detik kehadiran sang bayi yang diberkahi, berubah pula nasib mereka, seolah bumi pun turut bersujud menyambut tamu langit yang menyamar sebagai anak manusia. Kambing-kambing mereka pulang dengan perut kenyang dan susu berlimpah, dan tanah yang dahulu keluh kini menggeliatkan hijau kehidupan. Sungguh, cahaya kenabian telah membawa keberkahan bahkan sebelum disingkapkan tabirnya. Maka benarlah bait yang penuh makna dari Imam Al-Busiri dalam Hamziyahnya. Wa idza sakharal ilahu unasan lis-sa'idi fa innahum su'ada'u. Apabila Allah memilih suatu kaum untuk melayani seorang yang diberkahi, maka keberkahan itu melimpah kepada mereka. Mereka menjadi mulia karena kemuliaannya dan berbahagia karena kebahagiaannya. Lalu menyusul anugerah agung yang lain ketika dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah oleh para malaikat yang mulia, dan bagian kegelapan yang menjadi celah bagi setan pun diangkat dari hatinya. Sebuah peristiwa yang menakjubkan bagi mata yang belum terbiasa memandang keajaiban, namun tak mengherankan bagi hati yang telah mengenal keluasan kekuasaan Rabb semesta alam. Sungguh, ini bukanlah perkara yang asing dalam catatan perjalanan para nabi, sebab Allah yang menciptakan hukum alam adalah pula yang maha kuasa untuk menanggalkannya kapanpun dia kehendaki. Dan bagi para kekasihnya, mukjizat hanyalah salah satu dari sekian banyak karunia yang menandai kemuliaan mereka. Maka barang siapa yang meragukan peristiwa ini, sesungguhnya ia belum benar-benar mengenal Tuhan yang menciptakan langit tanpa tiang dan menumbuhkan pohon dari tanah yang mati. Sebab bagi yang maha berkehendak tiada yang sulit, dan bagi para nabi yang dipilihnya tiada yang mustahil. Mukjizat adalah pelita yang menerangi jalan, tanda bagi manusia bahwa di hadapan mereka berdiri utusan langit, yang hatinya telah dimurnikan sejak belia untuk membawa risalah yang agung. Di antara pertanda kemuliaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang tampak sebelum nubuah adalah naungan awan yang mengikuti langkahnya dalam perjalanan ke negeri Syam, tatkala matahari mencurahkan panasnya tanpa belas kasihan dan gurun memantulkan bara siang hari. Segumpal awan putih bagaikan tabir rahmat senantiasa membayangi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, melindunginya dari sengatan terik yang membakar, sementara tak satu pun dari anggota kapilah yang lain merasakan naungan serupa. Awan itu seakan diperintahkan oleh langit untuk menjaga sang pemilik cahaya, yang wajahnya belum dikenal sebagai nabi,
namun telah dihormati oleh alam sebagai pilihan Tuhan. Peristiwa ini tak luput dari pandangan Maisarah, pembantu setia Khadijah, yang turut serta dalam perjalanan dagang itu. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa lelaki muda dari Quraisy ini tidak hanya membawa barang dagangan, tapi membawa serta kenangan dan keajaiban yang membuat hati tunduk tanpa paksaan. Maka benih kekaguman pun tumbuh di hati Khadijah. Ia tak melihat harta, tak memandang rupa semata, tapi menyaksikan pancaran amanah, kelembutan tutur, kejernihan akhlak, dan pertanda-pertanda langit yang membisikkan bahwa pemuda ini memiliki masa depan yang luar biasa. Dan benar, tatkala wahyu turun membawa nur dari langit, Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan, yang menyambut seruan kenabian itu dengan keyakinan yang tidak butuh isyarat tambahan. Ia tak meminta mukjizat, tak menuntut tanda, sebab dirinya telah lama menyaksikan bukti bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar manusia, tapi pelita yang disiapkan Rabbul Alamin untuk menerangi dunia yang tenggelam dalam gelap. Termasuk dalam untayan karunia yang menandai jalan kenabian sebelum turunnya wahyu adalah sapaan makhluk-makhluk bisu yang tunduk kepada sang pilihan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri, menjauh dari hiruk kota dan padatnya bangunan, melangkah perlahan ke celah-celah lembah yang sunyi dan lekuk-lekuk gunung yang jauh dari pandangan, maka setiap batu dan pepohonan yang beliau lewati seakan terbangun oleh kehadiran cahaya itu, lalu berseru dengan suara yang tidak dipelajari oleh manusia, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Salam sejahtera atasmu wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh ke kanan ke kiri, ke belakang dan sekelilingnya, namun tak tampak satu jiwa pun, tak terdengar langkah manusia lain, kecuali gema salam yang menggema di antara bebatuan dan batang-batang kayu. Hanya beliau dan alam yang bersaksi bahwa bumi telah mengenalnya sebelum langit menyampaikan perintah. Beliau sendiri mengabarkan kisah ini dengan penuh keyakinan, sebab bagaimana mungkin ia ragu terhadap tanda yang dikaruniakan kepadanya. Bukankah benda-benda mati telah lama tunduk kepada kehendak Allah sejak zaman para nabi terdahulu? Bukankah tongkat Nabi Musa yang biasa mengembala domba berubah menjadi ular besar yang menelan sihir Fir'aun, lalu kembali jinak dalam genggamannya? Bukankah ketika tongkat itu dipukulkan ke batu, memancarkan darinya 12 mata air, satu untuk setiap suku dari Bani Israel? Maka tiada yang mustahil bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menjadikan api dingin bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia pula yang menjadikan batu berbicara menyambut sang nabi terakhir, karena bumi pun rindu kepada cahaya kenabian, dan benda-benda mati pun menyadari siapa yang sedang mereka lewati. Demikianlah Allah telah menundukkan segala sesuatu, baik yang bernyawa maupun yang tak bersuara, untuk menjadi saksi atas keagungan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Setiap makhluk, dari yang menggeliat di bumi hingga yang diam membisu di bebatuan, diberi ilham untuk mengenal cahaya yang berjalan di tengah mereka. Cahaya yang bukan sekadar manusia, tetapi pilihan ilahi yang dipersiapkan jauh sebelum waktu mengenal hitungan, dan sebelum semesta mengenal fajar maupun senja. Dialah sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia yang derajatnya dijunjung oleh langit dan disambut oleh bumi dengan ketundukan. Maka bagi mereka yang berakal dan berhati jernih, cukuplah semua ini sebagai bukti bahwa beliau bukan sekadar anak dari Bani Adam, melainkan cahaya rahmat yang dibawa angin zaman untuk menerangi kegelapan dan menggiring umat menuju kasih sayang Tuhan.
Namun, kisah ini baru permulaan, karena setelah tanda-tanda ini, tibalah saat yang ditunggu oleh seluruh langit dan bumi. Malam ketika suara Jibril memecah sunyi di Gua Hira, membawa wahyu pertama dari Rabbul Alamin. Maka bersiaplah, sebab lembaran berikutnya akan membawa kita menyaksikan kelahiran risalah agung yang mengubah wajah dunia selamanya. Sallallahu alaihi wasallam.